Oke, dengerin deh. Setelah bertahun-tahun ngebiarin merek lain duluan, Apple akhirnya kayaknya ngerasa, 2026 kayaknya waktu yang pas buat ikutan main di pasar HP lipat. Dan ya, inilah rumornya. iPhone Fold. Yap, beneran. iPhone lo berikutnya bisa dilipat. Siap-siap aja deh buat perangkat yang katanya super revolusioner, tapi mungkin juga agak konyol, yang kabarnya bakal datang di tahun 2026. Sekarang, kita masuk ke masalah utamanya semua HP lipat, penyakit kronis di dunia foldable. Dan tentu saja, Apple dengan PD-nya ngaku udah nemu obatnya. Coba deh, jujur, buat kalian yang ngikutin dunia teknologi, pasti udah apal banget kan? Apa sih satu hal yang bikin orang maju mundur buat beli HP lipat sampai sekarang? Asli, kutipan ini bener banget. Ini tuh nunjukin betapa ganggunya si bekas lipatan itu. Kayak ada yang aneh aja gitu pas kita lihat layar mahal-mahal tapi ada parit di tengahnya. Jadi gini, logikanya, layar OLED kalau ditekuk, ya pasti ada bekasnya. Itu ya fisika, bro. Tapi ya namanya juga Apple kan, mereka kayaknya ngerasa bisa ngelawan hukum alam. Mereka yakin banget udah mecahin masalah fundamental ini. Nah, ini dia jurus rahasianya menurut rumor. Katanya mereka pakai dua trik. Pertama, ada plat logam khusus buat nyebarin tekanan, biar layarnya nggak keseleo di tengah. Terus yang kedua, mereka pakai logam cair di engselnya, biar super duper kuat. Inilah yang disebut sihir ala Apple. Sumpah, ini lucu banget. Tapi emang bener, klaim-klaim teknis Apple tuh kadang kedengarannya emang kayak sihir. Seolah-olah mereka punya resep rahasia yang cuma mereka yang tahu. Oke, kita udahan dulu ngomongin bekas lipatan yang bikin pusing. Sekarang kita intip, apa lagi sih yang ditawarin HP ini selain layar mulus tanpa celah? Yuk kita bedah spek utamanya. Pas dibuka, layarnya ini bakal gede banget. 7,8 inci. Itu tuh udah hampir seukuran iPad mini loh. Kebayang nggak sih lo nonton Netflix atau main Genshin di layar selebar itu? Mantap. Dan ini bagian gilanya. Waktu dibuka, katanya tebelnya cuma 4,5 mm. Coba deh lihat port USB-C di laptop lo. Nah, ini bisa jadi lebih tipis dari itu. Tipisnya nggak masuk akal. Nah, fitur lainnya juga nggak kalah seru. Lihat deh, Touch ID katanya balik lagi, ditaruh di tombol power. Tapi ini juga berarti kita kemungkinan besar harus say goodbye sama Face ID di perangkat ini. Wah, sebuah plot twist ya kan? Nih, buat yang suka lihat angka-angka, ini rangkumannya. Kerennya, walau layar dalamnya segede gaban, pas ditutup tebelnya cuma sekitar 9 mm. Masih oke lah di kantong celana. Dan pilihan warnanya, ya elah, Apple banget. Hitam sama putih doang. Oke, siap-siap. Kita masuk ke bagian yang paling bikin mules. Bagian yang mungkin bikin isi rekening kalian menangis. Yup, kita ngomongin soal harga. Tahan napas dulu, karena inovasi terbesar Apple di sini kayaknya bukan teknologinya deh. Jeng-jeng, $2.500. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 40 juta rupiah. Gue ulang ya, 40 juta buat satu HP. Coba, biarin angka itu meresap dulu ke sanubari kalian. Jadi jangan salah, ini bukan cuma model baru, ini adalah kasta baru. Kasta tertinggi di atasnya Pro Max. Apple sengaja bikin kategori Ultra buat ngejustifikasi harganya yang ultra mahal juga. Dan kutipan ini benar-benar jadi penutup yang sempurna. Ini tuh sindiran telak tentang gimana strategi harga Apple bekerja dan gimana para penggemarnya yang super loyal bakal tetap ngejar produk berlogo Apple kegigit itu. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Dan ini buat kalian semua. Apakah sebuah layar lipat yang katanya sempurna tanpa bekas itu beneran seharga satu unit mobil bekas? Nah, coba deh kalian pikirin sendiri. Worth it nggak?
Intinya, di dunia teknologi yang geraknya secepat kilat, keras kepala itu resep paling manjur buat punah. BlackBerry udah jadi bukti nyata. Pilihannya cuma dua, guys. Adaptasi atau mati. Dan pertanyaan terakhir buat kalian renungin. OS yang kita pakai sekarang, Windows, Android, iOS, yang kita anggap sebagai raja-raja tak terkalahkan, kira-kira 20 tahun lagi nasibnya gimana ya? Apa mereka masih di puncak? Atau jangan-jangan mereka bakal jadi penghuni baru di kuburan teknologi ini? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao.